Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk tutorial praktikum administrasi menggunakan server ya, administrasi jaringan menggunakan server Debian 12. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan konfigurasi jaringan pada Debian 12. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara instalasi Debian versi 12 dalam bentuk CLI dengan versi minimalis. Jadi hanya aplikasi dasar saja yang terinstal pada Debian kita. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi terkait dengan konfigurasi jaringan. Untuk konfigurasi jaringan ada beberapa hal yang harus kita atur terlebih dahulu. Di antaranya adalah pengaturan jaringan. Nah, di sini klik pada bagian network, kemudian jangan lupa dipilih dulu OS server yang akan kita jalankan. Kemudian pada network sini ada 4 adapter, yang mana pada praktikum ini kita akan mengaktifkan 2 adapter, 1 dan 2. Nah, yang pertama kita aktifkan adapter 1. Ini kita memilihnya NAT ya, supaya nanti server Debian kita bisa eh, mengakses ke internet. Internetnya dari mana? Internetnya adalah berasal dari laptop kita yang memang memiliki akses internet. Kemudian jangan lupa diklik advance. Nah, pastikan ini tercentang. Karena kalau ini tidak tercentang ya sama saja halnya dengan kabel RJ45 itu tidak tertancap pada komputer, tidak terhubung. Nah, kemudian yang adapter 2 ini kita aktifkan juga. Attach to-nya kita arahkan kepada host only adapter. Ini adalah salah satu adapter yang nantinya terhubung ke laptop kita. Laptop kita yang dalam hal ini laptop saya ini akan saya fungsikan sebagai komputer klien. Nah, di sini name-nya jangan lupa. Di sini kita lihat VirtualBox host only Ethernet adapter #2. Jangan lupa di sini juga posisi tercentang. Di sini allow all. Kemudian klik OK. Nah, ini konfigurasi jaringannya sudah terpasang di sini. Untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan kembali adalah pada konfigurasi network connection di laptop kita yang sebagai laptop klien. Ini tolong dipastikan bahwa tadi yang adapter 2 kan terhubung ke laptop. Nah, dipilih Ethernet-nya. Ini dipastikan di sini ada banyak VirtualBox. Kalau milik saya, cek mana yang tadi #2 karena ini yang lainnya ada tidak ada hashtagnya ya. Jadi jangan lupa ini dipastikan kondisinya enable. Jika masih disable seperti ini ya bisa diklik kanan, nah, kemudian enable. Kita menggunakan yang Ethernet 7 karena di sini name-nya sama-sama VirtualBox host only Ethernet adapter 2. Jadi ini nanti akan terhubung ke VirtualBox yang sudah terinstall Debian 12. Oke, itu yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah kita jalankan Debian 12-nya. Kita running dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi sudah terbuka atau belum? Atau masih menunggu? Oh, masih proses.
Jadi ini adalah Debian 12 sedang akan kita buka. Kita kecilkan sedikit. Nah, tadi jika di network connection-nya ini kondisinya disable, nah yang ini jika Ethernet ini kondisinya disable, maka biasanya ketika kita running server Debian, yang terjadi adalah error, Debian tidak bisa masuk karena tidak bisa memastikan ketersambungan adapter 2 terhadap network connection yang ada di laptop kita. Nah, ini sudah berjalan ya, sudah masuk, kita login menggunakan user yang sudah kita atur pada saat instalasi Debian. Kemudian kita masukkan passwordnya. Sudah. Nah, ini adalah login sebagai user, ditandai dengan tanda dolar, itu promnya. Kalau untuk konfigurasi jaringan, kita harus menggunakan administrator. Jadi, kita ubah dulu role-nya dari user putri menjadi root. Dengan cara ketikan SU, kemudian di enter, masukkan sandi yang sudah kita lakukan pada saat instalasi Debian. Sandi ini adalah sandi yang pertama kita masukkan sebelum memasukkan user, sandinya user. Nah, ini sudah masuk pada root, ditandai dengan adanya tulisan root at Debian 12. Nah, di paling kanan ada tanda hashtag. Itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah login sebagai root. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan untuk konfigurasi jaringan adalah kita harus mengedit file yang nantinya terkait dengan konfigurasi jaringan. Jadi, yang perlu kita edit nanti ada di ETC Network Interface, kita mengeditnya menggunakan software editor Nano. Jadi kita ketikkan Nano, kemudian spasi, ETC, kemudian Network, kemudian Interface. Nano, ETC, Network, Interface, ada S-nya ya. Nah, ini jangan salah, jangan sampai keliru ketika kita mengetikkan perintah. Karena apa? Karena software editor Nano itu fungsinya adalah kita bisa mengedit file dan sekaligus menyimpannya sebagai file yang baru. Jadi kalau misalkan nama yang kita tuju filenya, nama filenya salah, itu akan menciptakan file yang baru. Jadi hati-hati. Itu karakteristik software editor Nano. Oke, kita enter. Nah, ini kita pastikan kembali nama yang di atas ini. Nah, ini sudah benar ya, ETC Network Interface, ada S-nya. Nah, kemudian kita ciri-cirinya kalau benar di sini pasti tersedia itu beberapa teks yang mana itu adalah bawaan. Tapi kalau di sini kosongan, nah itu bisa dipastikan kalau filenya salah. Nah, itu harus dihapus, diulang lagi. Ini tanda pagar menunjukkan komentar ya. Ini menunjukkan komentar bahwa perintah yang setelah tanda pagar ini tidak akan kita jalankan. Jadi ini fungsinya akan saya gunakan untuk keterangan saja. Konfigurasi IP address pada adapter 1. Nah, adapter 1 ini yang tadi konfigurasi di VirtualBox-nya adalah NAT. Fungsinya adalah untuk memberikan akses internet ke Debian server. Jadi ini kita ketikkan auto adapter 1. Kalau di Debian 12 namanya adalah ENP0S3. Kemudian enter, if ENP0S3 lagi, inet. Karena ini kita menangkap internet dari tadi VirtualBox yang NAT, jadi di sini kita fungsikan DHCP. Ini kemudian selanjutnya kita konfigurasi alamat IP untuk server. Konfigurasi IP address pada adapter 2. Saya tulis pada komputer server aja ya, pada server Debian. Nah, ini.
sama auto, kemudian ENP0S8. Namanya ini ya untuk adapter 2. Kemudian eFace. Kita ulang lagi ENP0S8 inet. Nah, karena ini akan kita atur manual, maka di sini kita harus menuliskan static. Kemudian kita mulai memasukkan alamat IP-nya. IP address-nya berapa? Kalau di saya ingin memasang seperti ini, 192.168.200.1. Nah, jika rekan-rekan yang lain pengen IP yang lain, ya silahkan disesuaikan sendiri sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian setelah IP address biasanya kita perlu memasukkan subnet mask. Nah, netmask pasti biasanya ini default class C ya. Saya menggunakannya default class C saja supaya memudahkan. Nah, titik nol. Kemudian selanjutnya ada alamat jaringan, network. Nah, jangan lupa ini menggunakan konsep IP address yang sudah pernah dipelajari pada mata kuliah jaringan komputer. Titik nol networknya karena ini netmasknya default kelas C. Kemudian broadcast. Ini juga menggunakan teori yang sama yang telah kita pelajari. Karena ini default kelas C berarti broadcastnya adalah 255. Oke, demikian ya untuk alamat yang perlu kita setting. Sampai di sini cukup saya rasa. Selanjutnya adalah kita simpan. Di situ simpan keterangannya di paling bawah ini O ya. O itu untuk tulis, jadi kita tekan Ctrl O, kemudian Enter. Nah, untuk keluar di sini pojok kiri bawah X, untuk keluar Ctrl X. Nah, sudah. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita perlu restart. Restart konfigurasi jaringannya. Caranya adalah bisa dengan perintah ini, etc, kemudian init.d, kemudian networking, spasi, restart. Nah, dipastikan jangan sampai salah ketik ya. Besar kecilnya huruf akan berpengaruh pada Debian. etc /initd /networking spasi restart. Oke, kita enter. Nah, biasanya nih kalau ada kesalahan ketik pada saat kita mengedit nano, biasanya akan error, tidak akan bisa direstart. Nah, kalau ini kita lihat berhasil ya, berhasil direstart. Cara ngecek berhasil tidaknya adalah kita cek alamat IP hasil konfigurasi. Menggunakan perintah apa? Menggunakan perintah IP spasi addr. Nah, kita lihat. Di sini muncul nampak bahwa pada adapter 1 ENP0S3 dia mendapatkan alamat IP DHCP dari internet. Sedangkan pada adapter 2 atau IP-nya server ENP0S8 kita dapatkan alamat IP 192.168.201. Ini sama persis dengan yang kita edit masukkan pada software Nano Editor tadi. Nah, dengan begini berarti kita sudah bisa tahu bahwa konfigurasi IP yang kita lakukan berhasil. Kemudian kita perlu cek dengan perintah ping. Cek pertama kali ke server 192.168.200 ya tadi ya. 200.1. Nah, ini tersambung. Coba kita cek dengan ping ke DNS-nya Google. Kita cek apakah server kita tersambung internet. Ya, ini sudah tersambung ya, ditandai dengan adanya paket ICMP yang kembali. Ctrl C untuk berhenti dari proses. Ping sekali lagi ke domainnya Google. Juga tersambung ke alamat domain. Oke, sudah kita keluar dari proses lagi, Ctrl C. Selanjutnya kita perlu memastikan ketersambungan antara server dengan klien. Oleh karena itu kita perlu kembali ke laptop kita. Nah, jangan lupa ini kita pasang alamat IP yang satu jaringan dengan server kita.
Alamat IP yang satu jaringan dengan server kita. Kalau beda jaringan nanti tidak akan bisa tersambung. Statik ya, kita masih berkutat pada IP statik 192.168.200. Kalau tadi satu ini saya beri dua identitasnya. Subnet mask default kelas C otomatis. Kemudian klik OK. Yes. Ini sebenarnya peringatan karena saya pernah memasang alamat IP pada Ethernet yang lain. Saya ganti 10 saja, enggak apa-apa. Nah, oke, close. Terus kita coba buka command prompt ya. Nah, kita buka command prompt. Kita coba ping ke server, apakah sudah tersambung atau belum. Server tadi IP-nya adalah 192.168.200.1. Kita cek sudah tersambung atau belum. Nah, ini ada reply from ya. Berarti ini tandanya klien sudah tersambung ke server. Sebaliknya kita coba cek dari server ke klien. Kita ketikkan ping 192.168.200. Kliennya tadi dapat kita pasang IP 10 ya. Nah, coba kita ping berhasil atau tidak. Jika tidak, kita perlu mengecek itu ya. Clue-nya biasanya kalau itu memang belum berhasil, ya bisa jadi karena firewall kita aktif. Coba kita cek. Oke, firewall sudah mati di sini. Nah, kita cek lagi ke server. Berhasil 92.168.200.10. Bentar kita cek dulu ya. Tadi sudah tersambung atau belum. Kita pastikan lagi. Nah, di sini coba kita tambahkan alamat gateway-nya dengan server 200.1. Oke, dan close. Nah, coba kita cek lagi apakah berhasil dengan begitu. Kalau belum, coba kita disable, enable adapternya. Enable.
Kita pastikan lagi firewallnya dalam keadaan off. Kemudian oke, kita on-kan dulu. Selanjutnya adalah coba kita off-kan. Off. Selanjutnya yang publik. Oke, sudah. Coba kita close. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil tersambung. Nah, demikian berarti eh, kita perlu tadi memastikan beberapa hal supaya klien dengan server tersambung. Bisa kita cek alamat IP, bisa cek dengan disable enable atau firewall itu adalah menjadi troubleshooting bagi rekan-rekan untuk mencobanya. Oke, kita matikan prosesnya. Nah, sudah. Demikian, ini adalah cara konfigurasi jaringan pada Debian 12. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan ke video yang lain, yaitu terkait dengan bagaimana caranya kita memasang repositori dan melakukan update Debian. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.